Mia Amelia di Bandung. Coach bertanya, jika rasa gatal pada selangkangan, terapinya diberi apa ya? Sebelumnya sudah pernah dibeli mikronazol salep, namun masih kambuh gatalnya. Seperti itu silakan. Ini juga umum sih dialami ya. Jadi ada kemungkinan karena memang daerah situ kan daerah yang lembab ya seringkali basah gitu ya. Jadi bisa saja sih jamur. Kalau memang itu jamur ya mungkin memang bisa menggunakan beberapa jenis anti jamur ya macam miconazole, ketoconazole seperti itu. Dan kadang sama dokter tuh kadang dikombinasi juga dengan mungkin anti radang misalnya gitu ya. Jadi mostly adalah biasanya kalau nggak jamur ya atau mungkin iritasi gitu. Jadi bisa saja mungkin iritasi karena eh, apa ya alergi atau apa hipersensitif seperti itu juga bisa bikin jadi gatel. Jadi ada dua kemungkinan. Maka mungkin treatment pertama mungkin eh, harus diidentifikasi nih. Dia gatalnya misalnya menggunakan katakanlah nih celana yang misalnya pakai berenda-berenda atau misalnya atau apa gitu. Itu kayaknya perlu dilihat dulu nih. Kalau pakai ini kalau nggak gatal, oh berarti memang bisa karena faktor tadi, mungkin alergi terhadap sesuatu gitu ya. Tapi bisa saja karena jamur. Kalau jamur ya memang akan kelihatan kayak ada putih-putih atau gimana gitu mungkin ya. Jadi eh, ya paling aman juga diperiksakan juga sih untuk memastikan penyebabnya apa. Gitu. Baik, dari Kezia dan Pasar, Kezia bertanya apakah bolos dan miconazole pada umumnya digunakan bagi kewanitaan atau harus diantivirus khusus untuk kewanitaan? Kemudian bagaimana caranya mengetahui apakah efek tersebut terinfeksi oleh bakteri atau jamur karena rata-rata perempuan hanya mengatakan ingin obat untuk putihan dan gatal sedangkan kita tahu bahwa penyebabnya bisa bakteri dan juga jamur. Apakah ada clue tertentu untuk mengindikasikan infeksinya sebab oleh apa? Prof. Silakan. Iya, jadi kalau clue-nya itu tadi kan biasanya ada keputihan gitu kan. Nah, kalau jamur mungkin lebih cenderung ke gatal sih kalau menurut pendapat saya. Kalau jamur tuh lebih banyak ke gatal. Kalau infeksi bisa tadi ya mungkin memang kadang tetap ada gatal, tapi mungkin ada nyeri misalnya, ada sakit kayak gitu dan mungkin peradangan itu mungkin bisa karena bakteri. eh Sementara sih gitu ya. Dan untuk sediaan mikonazolnya memang sebaiknya yang memang khusus untuk area kewanitaan. Saya di Jakarta. Bagaimana edukasi dan manajemen terapi pada pasien wanita yang mengalami vaginistis dan juga menderita diabetes mellitus tapi kadar gula tidak terkontrol. Kakak Portugis. Hubungannya apa ya ini ya? Ya kalau vaginitisnya sendiri, saya kira gini, masing-masing kan ini kan kadar gula tidak terkontrol kaitannya sama vaginitis apa ya? Saya malah nggak begitu ini ya. Apakah jadi lebih gatal atau gimana? Nggak. Jadi kalau saya ini hal yang terpisah, yang jelas kadar gula itu tetap harus dikontrol ya, dan tentu dengan pengobatan untuk diabetesnya. Sedangkan vaginitis sekali lagi tadi berkaitan dengan adanya potensi infeksi ya. Infeksi itu bisa bakteri, bisa jamur, bisa Trichomonas kayak gitu-gitu ya. Nah, maka itu nanti menggunakan bisa antiseptik. Kalau memang itu lebih berat, tadi seperti saya sampaikan dalam slide saya, bisa dengan beberapa obat antibiotik seperti metronidazole dan sebagainya. Itu Trichomonas juga bisa menggunakan metronidazole. Kalau jamur bisa menggunakan golongan azol-azol ya. Nah, itu tentu harus dipastikan sih kalau apa jangan terlalu saya tidak berani terlalu coba-coba juga ya kalau memang memastikannya itu. Jadi kalau memang bisa diperiksakan untuk memastikan penyebabnya dan kalau memang berat seperti yang tadi ada pertanyaan tentang sampai keputihan yang sampai selek kacang kayak gitu-gitu, saya kira mungkin sudah harus membutuhkan antibiotik ya yang mungkin lebih tinggi gitu loh ya. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi Kak vaginitis dengan diabetes ya masing-masing tetap di treatment sesuai dengan penyakitnya itu sih. Saya terus terang belum begitu melihat hubungannya diabetes tidak terkontrol itu langsung dengan vaginitis itu loh. Kayaknya mungkin apakah mungkin lebih berisiko ini ya barangkali eh, apa sulit sembuh dan sebagainya kali ya. Karena biasanya kalau dengan tentu ya tadi yang penting diabetesnya harus dikontrol dulu, diusahakan gitu ya.
kalau memang dia belum terkontrol dengan obat-obatan, berarti harus ditambah insulin mungkin dan sebagainya. Itu saya kira tetap harus gitu. Jadi eh, dan sementara vaginitisnya tetap disesuaikan dengan tadi penyebabnya gitu ya. Jika memang diperlukan antibiotik ya mungkin sampai harus menggunakan antibiotik begitu. Ya, kalau nggak salah saya pernah baca memang bahwa pasien diabetes itu lebih berisiko mengalami keputihan karena satu imunnya menurun ya Prof. Jadi kalau Iya, udah kena iya, iya. keputihan lebih sulit sembuh ya Prof. Jadi Imunokompromis ya. Ya. jadi bagaimanapun juga Mm-mm. Diabetesnya diabetesnya tetap harus harus dikontrol. diusahakan, ya, dikontrol, ya. Mungkin juga pasiennya perlu olahraga juga ya Prof ya karena kan bagaimana kalau kegemukan juga kan itu darah itu lebih lembab, jadi lebih besar Hmm, itu kemungkinannya untuk. bisa juga. Baik, terima kasih waktu jelas jawabannya sudah jelas jadi diabetesnya terkontrol juga dan juga vaginistisnya di treatment sesuai dengan penyebabnya. Baik, ini Prof dari dia Permata dari Jakarta. Izin bertanya, jika pasien datang dan keluhan ada lecet pada vagina, apakah boleh diberikan betadine female hygiene? Silakan Prof tulis. Saya kira masih bisa ya Mbak Fitria ya. Karena kan itu antiseptik ya. Ya, karena juga untuk mencegah dari kayak kita kalau luka aja kan pakai betadine juga kan Ya. dengan luka di luar ya, di luar area itu ya. Jadi mungkin bisa aja sih saya kira untuk ini eh, mencegah infeksi yang lebih eh, lanjut gitu ya. Bisa. Jadi aman ya Prof ya sebenarnya bisa dipakai untuk vagina lesion. Terima kasih Prof jawabannya. Dari Dena, izin bertanya juga Prof, apakah pasien PCOS rentan terkena keputihan? Tips pencegahan keputihan apa saja ya Prof? Silakan Prof tulis. Ya, sebetulnya memang benar ya, menarik bahwa apa pasien PCOS itu memang dia juga punya mikrobiom yang berbeda dengan orang normal. Jadi eh, sehingga dengan mikrobiom yang berbeda itu juga ada risiko untuk eh, keputihan jadi memang lebih besar gitu. Nah, sehingga sekali lagi kalau masalah keputihan hygiene ya, ini sebentar aku mau share sedikit. Silakan. Eh, ya, ini tadi saya barusan searching ya. Jadi memang ini adalah ada perubahan vagina microbiome diversity pada woman dengan PCOS ya, polycystic ovarian syndrome, di mana memang ada perbedaan dibandingkan dengan normal sehingga woman dengan PCOS ini higher incidence of vaginitis compared dengan healthy woman. Jadi ada risiko ya memang seperti itu. Artinya bahwa orang dengan PCOS berarti aspek hygiene-nya harus lebih lebih kuat lagi nih, harus dijaga gitu karena dia dengan mungkin vaginal mikrobiomnya agak beda di mana dia mungkin lebih less gitu ya, protektif ya sehingga mungkin ya kalau mencegahnya tadi sama sih secara umum ya sama menjaga hygiene ya. Kalau misalnya untuk harian tadi seperti Mbak Fitria bilang bisa menggunakan yang foam atau yang wash tadi. Sedangkan pada kondisi-kondisi khusus misalnya lagi menstruasi atau lagi kondisi tertentu ya kita bisa gunakan yang hygiene tadi. Saya kira gitu. Ya, dari Firza dengan segini untuk Prof Julius nih Prof. Sama siang Prof, izin bertanya terkait pemberian antiseptik PVPI untuk kasus vaginistis. Pada kondisi seperti apa kita bisa menjalankan pemberian obat oral dan dikombinasikan dengan larutan PVPI? Dan apakah pemberian keduanya dapat memberikan benefit yang lebih signifikan daripada agen tunggal? Prof Julius silakan. Iya, saya kira ini tergantung dari severity ya atau keparahan dari vaginitisnya. Jadi kalau yang udah berat misalnya bahkan mungkin agak naik-naik gitu ya agak melebar gitu mungkin eh, dengan sistemik bisa gitu ya karena kalau oral itu kan artinya dia sistemik ya. Nah, jadi lebih luas. Nah, tapi kalau misalnya mungkin masih agak ringan dan itu masih bisa terjangkau oleh antiseptik gitu ya ya saya kira mungkin bisa cukup dengan eh, bagian vaginal tadi aja ya menggunakan antiseptik hygiene tadi gitu. Jadi nggak bisa di apa di apa namanya digeneralisir yang seperti apa, tapi tergantung dari keparahannya dan keparahan itu bisa terlihat dari tadi keparahan dalam keputihannya, mungkin ada peradangan, ada nyeri atau dan sebagainya itu udah menggambarkan kondisi yang lebih parah mungkin dengan eh, kombinasi oral dan antiseptik topikal tadi bisa membantu. Tapi mungkin ada yang cukup dengan antiseptik lokal saja gitu. Saya kira Kalau gitu. nggak, kalau nggak salah saya pernah baca juga mengenai
penyakit radang panggul ya Prof ya, karena infeksinya sudah makin meluas gitu dari Iya, vagina makin kadang naik. bisa naik ke atas kan. Nah, kalau udah kayak Mm, gitu kan nggak nyampe tuh kadang-kadang antiseptik cuma sekitar itu. Jadi mungkin menggunakan yang oral, yang sistemik. Dari Anissa di Kalsel, bertanya Prof. Zulis, apakah bisa memakai antiseptik kontan bersamaan dengan ovula untuk pengobatan? Prof. Zulis silakan. Mungkin kalau bersamaan persis mungkin enggak ya, tapi mungkin Hmm. dengan jeda waktu ya. Artinya kan dari antiseptik kan juga pasti waktunya mungkin tertentu pada saat mandi aja. Ovulanya mungkin pada saat kapan lagi gitu. Artinya dalam sehari itu dalam waktu yang berbeda saya kira enggak masalah sih. Ya. Dari Yanti Mulyana, warna kuning pada celana dalam apa ada indikasi infeksi? Silakan Prof. Zulis. Ini pertanyaannya menarik ya, tapi saya kira ya bisa tidak ya tergantung. Makanya kita nggak bisa ini ya indikasi itu yang merasakan lebih banyak di orangnya ya bukan di celananya ya. Jadi saya kira memang CD yang tadi warna kuning tadi mungkin karena akibat keputihan tadi kan mungkin keputihan yang nggak dicuci atau bagaimana atau yang berlebihan. Nah, warna yang warna tadi yang berwarna kemudian ditambah dengan misalnya jadi gatel atau apa berbau. Nah, itulah yang mengindikasikan infeksi. Kalau cuman warna kuning doang seperti itu ya belum bisa dikatakan langsung ya. Banyak indikator lain yang harus dilihat gitu sebelum kita mengarahkan bahwa itu kemungkinan infeksi gitu. Dari Amalia, dari Amalia S. Izin bertanya, apakah penggunaan kontrasepsi, suntik dan kondom selalu itu bisa menjadi penyebab keputihan? Prof. Zulis silakan. Kontrasepsi suntik itu kan memang berkaitan dengan hormon ya. Itu sebetulnya sih nggak langsung juga menyebabkan keputihan karena itu kan eh, keputihan itu memang tadi keputihan yang seperti apa dulu. Jadi keputihan itu kan sebenarnya hal yang normal. Karena vagina kita kan selalu mensekret ya, memberikan apa mengeluarkan cairan seperti itu sesuatu respon yang normal. Nah, kadang berlebih, kadang sedikit kan kayak gitu ya. Pada kondisi tertentu agak banyak. Sementara kalau kontrasepsi itu sebenarnya nggak langsung ya, nggak berhubungan langsung sih sebetulnya. Memang ada tadi disebutkan faktor hormonal bisa berpengaruh misalnya, tapi nggak langsung saya kira. Jadi aku agak sulit ya menghubungkan langsung bahwa apalagi ada pakai selalu tadi ya. Karena kalau kontrasepsi suntik itu kan nggak ada hubungannya langsung ya antara vagina karena yang disuntik mana gitu kan, eh, yang infeksi mana gitu kan. Nah, sedangkan kondom bisa saja jika misalnya tergantung kondomnya bersih apa enggak. Atau mungkin dia barangkali dari bahan yang membuat alergi. Karena kan gitu ya, kondom kan dari latex atau apa yang itu jadi mungkin ada iritasi atau apa bisa juga. Jadi lebih ke situnya sih sebetulnya. Ya, mungkin ya. Jadi vaginitis sendiri sekali lagi ya bisa dari selain infeksi kan non infeksi juga bisa nih. Mungkin dari faktor hipersensitif ya atau alergi atau mungkin faktor hormon yang tadi. Jadi bisa-bisanya ya iya. Tapi tetap nggak bisa kita langsung pastikan iya enggaknya sebelum kita melihat data-data yang lain begitu loh. Ya, saya kira gitu. Terima kasih atas jawabannya sudah jelas. Jadi memang kalau ke KB hormonal itu lebih ke hormon ya, Prof. Ya. Mungkin itu Hmm. bisa menambah keputihan lebih banyak sebenarnya, cuma belum tentu abnormal ya, Prof. Selama tidak Hmm. berbau dan tidak gatal kan sebenarnya itu aman-aman saja, cuma memang lebih banyak. Dan kalau kondom sendiri pastinya harus dipastikan selalu higienitasnya bagaimana dan apakah ada alergi, karena mungkin saja terjadi alergi dari lateks kondom itu sendiri. Apoteker Uni, jika menderita keputihan, mana lebih cepat efeknya? Apakah obat oral, ovula, salep, atau dengan antiseptik was? Prof. Juli, silakan. Iya, ini pertanyaannya sangat relatif, jadi jawabannya juga relatif. Artinya gini, keputihannya seperti apa dulu? Ya, jadi kalau lebih cepat itu kan mana yang lebih cepat ya tergantung dari berat ringannya. Kalau misalnya dengan kondisi yang tadi sekali lagi gini loh, keputihan itu bukan selalu sesuatu yang ini ya pasti berbahaya ya. Jadi keputihan itu adalah something normal gitu loh. Jadi kecuali ketika ada bau, ada eh, warna yang berlebih ya, kemudian ada gatal, nah itulah baru kemungkinan adalah vaginitis ya. Itu adalah tanda-tanda ke arah sana. Yang itu bisa karena infeksi. Nah, dari situ baru eh, obatnya yang mana gitu kan. Nah, keparahannya tergantung tadi kebutuhannya apakah harus dengan oral kalau misalnya cukup dengan lokal atau topikal saja ya nggak apa-apa gitu.
atau mungkin dengan antiseptik hygiene tadi sudah cukup ya bisa saja. Jadi kalau ditanya lebih cepatnya ya juga tergantung dari berat ringannya ya. Jadi nggak bisa dikatakan mana yang lebih cepat gitu.